Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas koneksi antar materi modul 2.1a.8. Perkenalkan, nama saya Ibu Asyatul Jalila dari Kabupaten Gresik. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dan fasilitator saya yaitu Bapak Muhammad Janji Haryono serta Ibu pengajar praktek saya yaitu Ibu Wiwi Alfia. Tak lupa perkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Agar dapat dilakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan? Dan yang kedua adalah minat. Kecenderungan murid terhadap sesuatu penyesuaian pembelajaran dengan minat murid akan menumbuhkan motivasi belajar yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah profil belajar, yaitu cara yang dianggap murid paling baik bagi dirinya untuk belajar yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Untuk membantu murid mencapai pembelajaran yang maksimal, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten, ada 2 cara membuat konten pelajaran berbeda, yaitu yang pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru berdasarkan tingkat kesiapan dan minat peserta didik. Dan yang kedua adalah menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan akan disampaikan oleh guru berdasarkan profil atau gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan yang pertama adalah menyajikan materi yang bervariasi. Yang kedua adalah menggunakan kontrak belajar. Yang ketiga adalah menyediakan pembelajaran mini. Dan yang keempat adalah menyampaikan materi dengan berbagai moda pembelajaran. Sedangkan yang terakhir adalah menyediakan berbagai sistem yang mendukung. Diferensiasi proses. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik tidak diberi penilaian kuantitatif berupa angka, melainkan penilaian kualitatif, yaitu berupa catatan-catatan umpan balik mengenai
sikap, pengetahuan dan keterampilan apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh peserta didik. Kegiatan yang dilakukan harus memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang pertama, baik yaitu kegiatan yang menggunakan keterampilan informasi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua adalah berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan cara pencapaiannya. Dan yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang bermakna yang dilakukan oleh peserta didik di dalam kelas harus dibedakan juga berdasarkan kesiapan, minat dan juga profil atau gaya belajar peserta didik. Diferensiasi produk adalah menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan satu unit pelajaran produk. Sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai. Produk lebih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan melibatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari peserta didik. Produk juga dapat dikerjakan secara individu maupun berkelompok. Guru merancang produk yang akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang harus ditunjukkan oleh peserta didik. Dapat mempresentasikan produknya sehingga peserta didik juga dapat melihat produk yang dibuatnya. Dari penjelasan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, bagaimana hubungan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Introduction. Pembelajaran diferensiasi dapat terlaksana dengan baik jika guru mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, juga melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Semua itu merupakan penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.1 atau filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran diferensiasi. Dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi, guru harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 1.3 dengan visi JGP dengan pembelajaran berdiferensiasi tentang visi sekolah, yaitu pembelajaran diferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 atau budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi antara murid dan guru harus ada kesempatan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai budaya positif. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tetap bahagia dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.